Demikian. Jadi kalau pembuluh di beberapa fokus pengen didengerin. Oh, pas banget kepalanya. Hah? Iya dong. Nah, jadi misalnya ini batang kamu nih. Nah, batang salah maaf. Jadi batang kamu di sininya, di ujung-ujungnya di sebelah sini kan ada dua nih kiri kanan. Ada kiri kanan ya? Iya. Di geli ya. Nah, ini nih. Yang ini. Nah, ini kan kiri sama kanan ya? Iya. Jadi kalau misalnya dia diginiin. Kalau kamu perhatiin, di sebelah ininya ini ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini nanti setiap pagi akan diisi. Jadi pada saat kamu bangun, darah kamu akan mulai bekerja, terus naik dan dia akan memenuhi pembuluh darah di sini. Maka dengan otomatis karena terlalu banyak darah masuk ke dalam, dengan otomatis di pagi hari akan naik. Makanya kamu bisa melakukan cuci darah. Pikirannya cuci darah. Nah, jadi kemudian perhatikan di sini di ujung di glans penisnya tadi atau di kepala ininya tadi, di kepalanya ini tadi terdapat saraf. Nah, kemudian terdapat juga yang namanya pembuluh darah. Bisa? Nah, kemudian di sini di ujung-ujungnya ini kan tadi ujung bawah ini kan ada pembuluh darah. Ujung atas pembuluh darah. Di bawahnya ini terdapat uretra. Uretra ini akan mengeluarkan air Mani, kencing. Enggak cuma air kencing. Sperma. Kenapa? Karena pada pria hanya terdapat satu lubang. Makanya disebut sebagai urogenitalis. Kenapa? Karena di situ dia mengeluarkan air seni, di situ juga dia mengeluarkan air mani. Oke? Bisa? Nah, makanya namanya urogenitalis. Nah, kemudian perhatikan terdapat spongy body. Spongy body itu bukan sepong ya. Spongy body itu artinya tempat apa sih namanya kalau spong itu? Spongy apa sih namanya? Batang. Nah, iya, yang lentur. Nah, jadi kan bayangin aja kalau misalnya batang kamu terbuat dari tulang. Nggak mungkin kan? Bener nggak? Pernah nggak mikir kayak gitu? Kok bisa ngaceng? Apa gara-gara ada tulang? Bukan. Kalau sempat itu tulang masuk ke dalam, hancur si wanitanya. Nah, justru dia karena adanya tumpukan tumpukan darah tadi yang ada di pembuluh darah sehingga dia membuat membesar. Nah, kemudian spongy body-nya tadi akan melebar. Makanya ada peristiwa dari tidak mengaceng menjadi ngaceng. Bisa? Paham ya? Jadi dibedain, otaknya jangan mikir bahwasanya punya kita ini punya tulang. Kalau ini punya tulang, bakal sakit masuk ke lubang. Nggak bakal ada orang yang mau nikah. Perempuannya pada perawan tua semua jadinya. Kenapa? Sakit. Bener nggak? Bayangin aja kalau misalnya tulang. Terus kalau misalnya pas ngancingin gimana? Iya. Bener nggak? Pernah mikir sama situ nggak? Enggak. Iya kan? Coba ini tulang ya. Ini semua tulang. Nggak ada spongy body, nggak ada apa-apa. Sama kepalanya doang. Coba deh, kalau mau pipis keluar terus mau masukin gimana? Bener kan? Portable. Nah, terus misalnya nih, yang kedua, Pak itu tadi kan pada saat mau buang air, kan kalau misalnya kita buang air atau kita lagi udah pernah belum? Ini belum? Mimpi basah, udah kan? Udah. Nah, ini rahasia dipaksa, kan ini yang ini. Manual. Nah, jadi ini, misalnya tadi ini penisnya. Kalau misalnya kita mimpi basah atau pada saat lagi naik, apa sih namanya? Boner. Pokoknya lagi naik. Nah, pada saat lagi naik, maka dengan otomatis si ini tadi kalau dia tidak dikeluarkan, dia kan tidak akan kembali lagi, bener nggak? Sampai benar-benar dia keluar atau kamu sampai otak kamu ini sampai benar-benar beralih dari pemikiran itu, maka dia bisa berhenti. Dia akan balik lagi seperti semula mencium, bener nggak? Pernah mikir sampai sana nggak? Pernah. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kamu lagi naik nih, lagi menjulang tinggi, ternyata mama kamu datang, Imron buka, nah, ayo. Otomatis kamu akan mencium atau tetap mencium kan? Ya. Nah, kenapa? Karena dengan otomatis pikiran kamu tadi yang akan
mengalihkan yang tadi. Jadi kan semuanya ini biar naik, mau turun, itu semua yang mengatur ini. Jadi kalau otak kamu udah nggak beres, maka ini kamu nggak beres. Nah, itu konsepnya. Jadi kenapa ini bisa naik? Karena ini. Tapi beda ya kalau pagi ya. Kalau pagi tadi, memang karena kan kamu kan beralih dari mimpi ya, mimpi yang semalamnya. Jadi ada istilahnya kayak, ya memang itu nalurinya. Kemudian pembuluh darahnya akan akan masuk terus ke pembuluh darah yang ada di penis, kemudian dia akan membesar. Bisa? Nah, itu dia mekanisme di pagi hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, kalau penis patah tuh gimana? Penis patah. Iya. Kalau bengkok kayak bengkok. Iya, bengkok kasih asal. Kalau bengkok itu terjadi karena pada saat kamu mengunci, kamu tidak lihat ke kiri dan ke kanannya. Kan misalnya kamu pakai ini, pakai CD compact disc, benar nggak? Nah, terus kamu udah tinggal naik, udah, kamu nggak merhatiin ke kiri dan ke kanan. Padahal memang nggak sakit, tapi kan arah penis kamu jadinya tidak teratur. Justru akan bengkok beberapa senti atau akan bisa jadi lurus. Derajat gitu. Iya. Nggak ada hubungannya sama arah ngocok gitu. Enggak lah, nggak ada hubungannya. Masturbasi. Nggak ada hubungannya. Jadi kan kalau kamu masturbasi, ya udah kan tinggal keluar, benar nggak? Iya. Sementara kalau ini yang karena, jadi kan kalau misalnya otot itu sering dibuat ke arah mana, maka dia akan ke situ. Oh. Paham nggak? Iya. Jadi kalau kamu sering buat ke arah kanan, maka dia akan ke kanan. Dengan otomatis, walaupun nggak ke kanan banget, nggak jadi gini. Dia nggak mungkin. Tahu dari mana? Gimana caranya? Lihat di mana? Ketahuan. Nah, jadi itu semua tergantung kamu. Jadi kalau kamu buatnya benar-benar lurus dan rapi, ya mungkin itu nggak bakal bengkok. Jadi ada tipe-tipenya. Jadi kalau ada kayak yang bener-bener begini gitu. Enggak kan ada dia kan kalau kayak gini. Iya kayak gini ada cowok ada. Ini kasih celurit. makanya kalau kamu nonton Bokep. Dokter Boyke, nonton Dokter Boyke, dia akan jelasin tuh gimana bentuk-bentuknya, terus apa pengaruhnya. Nah itu secara dewasanya. Itu kalau udah punya suami dan istri ya. Nah kalau kalian kan masih, ya udah kalian belajar aja dulu kesini. Kenapa pembuluh darah bisa masuk ke dalam? Kenapa bisa ngaceng? Nah sampai situ dulu. Ya. Nanti kalau misalnya mau hubungan, nah nanti ada waktunya. Oke, ada yang mau tanya? Rasanya nih kayak mau nanya nih. Rasanya. Dia takut. Pas baru bangun tuh tekanan darahnya beda. Beda. Kan misalnya pada saat kamu tidur, itu kan otomatis berelaksasi semua kan? Bener nggak? Kalau berelaksasi otomatis darah nggak bakal bisa langsung penuh. Bener nggak? Dia otomatis lama jalannya. Makanya tidak ada kata ngancem. Kecuali kalau otak kamu tadi yang udah merespon. Nah, jadi kalau misalnya malam-malam kamu kedinginan terus tiba-tiba pengen gebukin ini, nah contohnya kan, ya udah Mau ngocok. masturbasi. Nah, dengan otomatis kan otak kamu nih yang udah merespon duluan kan. Kalau udah otak kamu merespon, otomatis otak akan memberikan sinyal ke organ reproduksi. Nah, organ reproduksi kamu langsung akan diisi oleh darah, sepembuluh darahnya, maka dia akan naik. Habis itu buka. Kak, Nah, kalau nggak ngaceng-ngaceng gimana kak? itu beda lagi konsepnya. Kalau dia tidak bisa ngaceng, berarti ada penyakit. Penyakit apa? STD ya. STD. Apa tuh? Nanti jangan sokat dah. STD apa? Penyakit Penyakit emro kak udah. Apa STD? sexually transmitted disease. Oh, nah, iya betul. STD. Itu dengan kata lainnya penyakit ini apa sih namanya? Konten. Bukan, beda. Jadi ada yang susah ngacem, ada yang cepat keluar. Nah itu sama-sama penyakit. Tapi yang lebih parah yang nggak bisa ngacem sih. Karena kan dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau cepat keluar kan masih bisa diatasi dengan cara ada terapi-terapinya. Tapi kalau sudah tidak bisa berdiri, nah itu yang sulit. Kenapa? Masalahnya di otot itu tadi.
Jadi pembuluh darahnya tadi nggak bisa, maksudnya darahnya tadi nggak tersalur dengan baik ke pembuluh darah, yang ngebuat jadinya dia nggak bisa melebar. Kalau dia nggak bisa melebar, makanya nggak bisa berdiri. Rasa mati. Makanya kan pembuluh darah kita ini kan harus kayak ini tadi, dia harus ke seluruh tubuh. Jadi darah itu harus bisa ke otak, harus bisa ke tubuh, harus bisa ke organ-organ reproduksi, organ ekskresi, organ pencernaan, sampai ke kaki-kaki. Semua harus masuk darahnya. Kalau nggak masuk darahnya, otomatis misal kalau di kaki pembuluh darahnya ke stop atau ke freeze, dengan otomatis jadinya lumpuh satu, atau enggak stroke. Nah kemudian kalau semisalnya darah nggak masuk ke jantung, makanya gagal jantung, betul kan? Nah terus kalau misalnya darah nggak sampai ke tangan atau kemana, otomatis tangannya lumpuh gitu. Darah nggak sampai ke otak, makanya selesai, mati udah. Bisa. Makanya sama juga kayak ke organ reproduksi. Kalau darah nggak nyampe ke organ reproduksi, maka dia tidak bisa Kak, tidak bisa cara oksigen bisa masuk ke pembuluh darah gimana Kak? Dia kayak kalau itu kan ada osmosis segala macam. Kalau darah apa Kak? sama. Jadi gini, di darah juga terdapat difusi dan osmosis. Jadi kan kalau darah itu kan terdapat dua protein heme dan protein globin, benar kan? Nah kalau yang heme dia mengikat oksigen, namanya Fe. hemoglobin. Kalau dia mengikat karbon dioksida namanya karboksi hemoglobin. Nah, jadi nanti di darah, misalnya ini darah nih. Misalnya pembuluh darah. Nah, kemudian ini darah. Nah, ini darah. Nah, nanti kan akan masuk nih dari paru-paru dan organ pernapasan lainnya. Set masuk si O2. Nah, dengan otomatis O2 ini nanti akan diikat oleh si hemoglobin. Dari siapa? Dari si HB. HB-nya dari mana? Dari darah. Makanya kalau HB kamu turun, maka akan Anemia, kekurangan darah. Jadi dia nggak bakal bisa mengikat si oksigen. Makanya nanti kulit kamu jadi pucat. Nah, kemudian setelah diikat hemoglobin, maka nanti dia akan berdifusi atau akan bertukar. Udah selesai diikat, maka keluar nanti CO2. Yang ikat CO2 adalah si HB juga, tapi yang karboksi hemoglobin gitu. Nah setelah diikat baru dibalikin lagi ke pernapasan, ke ini saluran pernapasan dan melalui darah gitu. Oke. Jadi oksigen kemudian darah itu semua saling berkaitan. Makanya kalau satu rusak semuanya rusak. Paham? Ada lagi? Kak, kan kita tahu kan ya udara itu kan dia kan ada banyak kan, ada nitrogen dan sebagainya. Itu gimana caranya dia bisa masuk tuh cuma O2 dan keluarnya cuma O2? Kan ada saringan. Saringannya jadi itu apa aja yang bisa masuk? Kan gini, kan kita masuk nih dari hidung, terus disaring dulu. Saringan pertama di bulu hidung, bener kan? Di bulu hidung, kemudian masuklah di dalamnya. Di dalamnya ada lagi pendeteksi suhu. Kemudian ada lagi pendeteksi pendeteksi udara. Nah, difilter. Kemudian di dalamnya juga ada pembuluh darah. Oke, di hidung juga terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah di sini gunanya untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya udaranya dingin masuk ke dalam, nggak bisa, paru-paru akan rusak. Bisa? Nah, makanya ada pembuluh darah. Pembuluh darah menghangatkan. Makanya kalau misalnya kamu pada saat suhu dingin banget menurut kamu, nah kamu hirup udaranya, di sini panas kan? Kenapa? Karena ada pembuluh darah yang ngegantiin biar jadi hangat. Setelah hangat, masuklah dia ke dalam. Dari dalam kemudian ada trakea, baru masuk ke dalam lagi, masuk ke bronchiolus. Di bronchiolus baru dimasukin ke paru. Dari paru-paru baru ke alveolus. Dari alveolus ini terjadilah pertukaran udaranya tadi yang udah difilter tadi.
Nah, jadi kan udah ada nih yang masuk apa namanya CO2 dan O2 jadinya. Bisa? Jadi CO2-nya tadi udah difilter. Bisa? Nah, kemudian sisalah O2. Udah berdifusi mereka sisa O2, kemudian O2 dimasukin ke dalam darah tadi gitu. Baru nanti dikeluarin lagi CO2 yang udah difilter tadi di darah. Kemudian udah selesai udah pembentukan, CO2-nya dibalikin lagi. Dari mana? Dari alveolus. Dari alveolus kemudian ke paru-paru, balik lagi kayak gitu sampai ke keluar. Tapi keluarnya melalui mulut lebih bagusnya. Kalau misalnya keluar masuk dari hidung itu susah. Nanti jadinya nggak susah ke filter yang masuk dengan yang keluar. Makanya dibilang bernapaslah melalui hidung, buanglah napasmu melalui mulut. Gitu. Ada lagi? Kalau balik Kak. Kalau kebalik. Dari mulut bisa, tapi ya kan nggak ke filter. Iya. Ya kan? Dari mulut bisa kamu hirup. Coba deh. Bisa. Tapi nggak ke filter. Jadi udaranya, misalnya kamu lagi di dekat mobil-mobil nih. Mobil kan otomatis mengeluarkan monoksida. Kamu hirup. Lezat. Nyampe sini batu keluar biasa. Karena apa? Di sini semua karbon monoksidanya. Nggak ada yang filter. Tapi kalau dari hidung, difilter terus sama si bulu-bulu hidung, kemudian sama pendeteksi lainnya. Oke? Ada lagi? Nafasnya. Hidung tersumbat tuh kenapa? Hidung tersumbat itu terjadi karena adanya tumpukan kotoran hidung. Nah, jadi kan sebenarnya kan di sini ada yang mengatur kotoran hidung. Jadi kotoran hidung itu bisa ada karena adanya sisa-sisa yang tadi yang udah difilter, kemudian bersatu dengan kan ada yang mengeluarkan cairan dari hidung kan. Nah, jadi cairan itu harus dikeluarin. Cairan itu kan bersatu dengan si senyawa-senyawa tadi yang udah masuk tadi, yang dari filter tadi, lalu membeku jadi kotoran hidung. Nah, kenapa hidungnya tersumbat? Karena adanya tumpukan itu tadi, cairannya tadi di dalam yang susah untuk dikeluarkan. Gitu. Jadi dia kesumbat di dalam. Nah, makanya pada saat kamu bernafas itu sulit banget masuk ke dalam. Karena ada penyumbatan di dalamnya. Jadi terlalu banyak cairan yang dikeluarkan. Biasanya itu terjadi pada saat imun tubuh kamu sedang tidak bagus. Kenapa Kak bisa? Ya karena kalau misalnya imun tubuh kita nggak bagus atau antibodi kita nggak bagus, dengan otomatis yang bakteri-bakteri asing akan gampang masuk dan merusak yang ada gitu. Ada lagi? Darah tinggi konsepnya gimana, Kak? Darah tinggi itu konsepnya kalau semisalnya tekanan darah kamu, kan tekanan darah itu ada sistol dan diastol. Udah sampai sana belum? Belum. Jadi kan kalau misalnya sistol dan diastol, kalau kamu ke rumah sakit atau ke puskesmas, terus diperiksa pembuluh darahnya, terus dia bilang tekanan darah kamu 150/90. Nah, jadi ini merupakan tekanan darah sistol. Yang ini di diastol. Bisa? Nah, tekanan darah normal itu 120/80. Kalau dia lebih dari sana, berarti tekanan darahnya tinggi. Kalau di bawah itu berarti tekanan darahnya rendah. Kok bisa terjadi Kak? Karena ada pada saat memompa darah, jantungnya tadi nggak bisa sampai, maksudnya tidak terjalin dengan baik. Jadi ibaratnya kayak ada sumbatan-sumbatan. Contohnya yang memicu itu, satu, kamu nggak tidur. Terus yang kedua, kamu kelebihan berat badan. Jadi kalau udah obesitas, matanya. Kalau udah obesitas, itu menyebabkan susahnya pembuluh darah masuk ke dalam. Kenapa? Pembuluh darahnya tadi akan terhimpit oleh lemak. Oke? Otomatis darahnya akan susah mengalir, lambat dia jalurnya. Itu yang bisa menyebabkan kadang-kadang penyempitan pembuluh darah, kemudian stroke, pecah pembuluh darahnya, selesai dia. Makanya jangan sampai jangan sampai tekanan darahnya tinggi. Dengan gimana caranya Kak ngatasinnya? Kurangin sedikit berat badannya. Supaya apa? Supaya tekanan darah atau darahnya tadi dapat mengalir dengan baik di pembuluh darah gitu. Kalau yang tadi Kak, yang begadang itu gimana Kak? Kalau begadang
begadang itu sih sebenarnya dia lebih ke apa namanya, bisa lebih menyebabkan tekanan darah jadi turun. Kenapa? Karena kan kalau tubuh kita kan harusnya istirahat 8 jam, benar kan? Maksimum itu bukan maksimum, harusnya minimal 8 jam. Kalau tidak 8 jam, otomatis kerja tubuhnya kan keganggu, benar? Terutama jantung, ginjal, dan hati, benar kan? Makanya orang yang suka begadang kena hepatitis. Karena apa? Hatinya terus bekerja, dipaksa terus bekerja. Kenapa orang suka begadang menjadi kena penyakit gagal ginjal juga ada pengaruhnya? Karena ginjalnya terus aktif. Kok bisa? Karena dipaksa untuk minum belum jamnya, maksudnya tidak jamnya, kemudian dipaksa untuk membentuk urin, padahal jamnya harusnya jam istirahat, gitu. Nah, terus otak kalau misalnya diajak begadang, kan jamnya tidur, harusnya jamnya dia istirahat. Tapi kamu ganti, kamu jadinya nonton terus, kamu jadinya bergerak terus, beraktivitas terus, otomatis otak kamu akan kurang oksigen dan kurang terlalu lelah dia. Itu yang menyebabkan kamu jadi tekanan darah rendah. Karena kinerja otak tuh udah nggak maksimal lagi, gitu. Dipaksa terus dibuat kerja. Jadi terakhir darahnya nggak bisa maksimal masuk ke dalam otak, gitu. Ada lagi? Jadi kan kalau misalnya kita makan, kemudian terjadi kan pasti ada lemak dan juga protein serta nutrisi yang masuk kan. Nah, kalau semakin kita makan terlalu banyak tanpa ada olahraga, tidak dibakar, tidak terjadi metabolisme, otomatis akan terjadi penumpukan atau ada plak-plak di pembuluh darahnya. Benar nggak? Karena kan kalau kita makan kan otomatis udah disaring, difiltrat, kemudian masuk ke pembuluh darah kan ujungnya. Nah, jadi kalau terlalu banyak kandungan lemak di dalamnya, otomatis lemaknya tadi akan membentuk plak di pembuluh darah. Jadi darahnya nggak bisa masuk, kesumbat, gitu. Itu dia konsepnya. Ada lagi? Kalau yang LDL sampai bisa dia menyumbat pembuluh darah itu gimana, Kak? LDL? Yang dia nanti kolesterol tuh bisa nyumbat gitu. Oh iya, sama, karena adanya lemak tadi. Kan kolesterol itu kan penyebabnya lemak. Nah, jadi kalau misalnya lemaknya tadi udah banyak di pembuluh darah, maka terhimpit lah dia. Sama. Kecuali kalau misalnya asam urat beda lagi. Asam urat kan penyebabnya makanan yang terlalu tinggi protein. Jadinya contohnya kayak biji-bijian, kemudian daging-dagingan, tapi daging-dagingan sedikit sih. Pokoknya berprotein yang sangat tinggi. Itu biasanya biji-bijian dan sayur-sayuran. Jadi kalau orang udah kena asam urat, tidak boleh makan daun singkong, tidak boleh makan sayuran kacang-kacangan, tidak boleh makan sayur kacang panjang, gitu-gitu. Nah, tapi kalau kolesterol, nggak boleh makan lemak-lemakan, daging apapun. Boleh makan lemak, tapi harus dijaga. Contohnya kayak kamu harus ambil tinggal 2 biji aja. Tapi bukan 2 biji yang segini ya, enggak. 2 biji yang kecil-kecil. Nah, kemudian boleh makan lemak, boleh, tapi harus, karena kenapa? Kita kan perlu lemak juga untuk menghangatkan tubuh dan mengatur suhu tubuh kita, benar kan? Itu fungsi lemak. Kalau nggak ada lemak, bahaya juga. Makanya lemaknya boleh, tapi dikurangin. Jadinya makannya cuma 2 biji aja atau 1 biji, gitu. Karena kan kandungan lemak lainnya kan banyak. Kamu digoreng ikan aja itu udah ada lemak, benar nggak? Terus kamu kalau misalnya kamu mau masak santan, itu kan santan itu mengandung lemak. Jadi udah banyak lemak di dalamnya kan. Terus ketambah lagi kamu dikasih daging, lemaknya. Apa nggak bertubi-tubi lemak masuk ke dalam tubuh kamu? Terakhir jadinya apa? Pelak, terlalu banyak lemak. Terus jadi membuncit kayak kakak. Kakak ini gede perutnya. Karena apa? Karena kakak setelah makan, kadang-kadang kakak tidur karena udah capek. Contoh kayak malam nih, kan makan. Setelah makan, kadang-kadang punggung capek karena udah 1 hari berdiri begini, terakhir tidur. Padahal itu sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Karena makanan-makanan tadi belum selesai dicerna di perut, tapi kakak udah suruh mereka untuk tidur. Mereka untuk tidak bekerja lagi. Terakhir apa? Makanan-makanan tersebut tadi
tertimbun di sini kemudian menjadi lemah gitu. Kak, kira-kira posisi valve di vena itu ngaruh nggak dengan penumpukan tadi? Posisi Valve di di vena itu ngaruh nggak? Apa dia bisa di aorta dan di vena? penumpukan lemak tadi. Di dalam Iya, pembuluh darah. ada juga pengaruhnya. Jadi kan sebenarnya pembuluh darah dia kan di ujung-ujungnya ini doang, di sekitar pinggir-pinggirnya doang. Jadi kan kalau misalnya ini ibaratnya ini, dia di sini-sininya nih, di dalam-dalamnya ini. Nah lama-lama dia kalau ngambil tempatnya ini, ambil tempatnya, sisanya sedikit, otomatis susah masuk kan? Nah jadi dia sangat berpengaruh maupun di aorta ataupun di arteri. Gitu. Harusnya kan kalau aorta kan itu kan di sekitar jantungnya. Tapi yang lebih ini pembuluh darah ini kapiler sama si pembuluh balik. Ada lagi? Apa sih? Pas tidur tuh organ apa aja yang nggak bekerja? Organ apa aja yang nggak bekerja? Jadi kan misalnya pas habis makan langsung tidur tuh organnya tadi kan jadi dipaksa buat tidur jadi nggak bekerja. Nah, pas tidur tuh jadi organ apa aja yang nggak bekerja gitu? Atau kinerjanya lebih kurang daripada pas misalnya kita normal gitu, kegiatan normal. Semua organ kalau misalnya udah tidur, semua organ otomatis akan bukan berhenti sih, akan kerjanya kan lebih lambat gitu. Jadi kalau dibedakan misalnya kok kayak gini kakaknya kayak gini, ini kan semua organnya aktif semua aktif. Nah pada saat tidur nih, otomatis mula-mula kakinya relax, yang bekerja cuma otak, karena kan cuma ini yang kebangun ya. Nah dia cuma mengedarkan darah, ini kirim darah nih ke tangan, kirim darah ke kaki, karena ini semuanya udah tidur, maksudnya udah relax. Nah pada saat kakak menutup mata terus kakak tertidur, maka otak juga akan kayak istirahat juga gitu. Jadi dengan otomatis semuanya juga istirahat, nggak bakal ada yang ini, nggak bakal ada yang bekerja. Itu sih. Ada lagi Syah? Kalau anestesi itu gimana? Kenapa? Anestesi. Anestesi itu kan dia untuk melemahkan otot ceritanya. Jadi kan misalnya kalau mau operasi kan harus anestesi. Jadi supaya nanti pada saat dibedah dia nggak kerasa. Jadi ototnya dilemahkan. Gitu. Tapi darahnya masih Darahnya tetap jalan. Kalau darahnya nggak jalan ya nggak bisa, berarti kan mati dong. Ototnya doang dilemahkan supaya nggak terasa sakit pada saat dibelah. di sistem sarafnya Sistem sarafnya aman kan di dalam. Kan permukaan kulit yang dibelah. Gitu sih. Ada lagi? Ternyata itu udah habis waktu. Udah 20-30. Nggak kerasa ya? Mulai dari bahas ini. Nggak ada lagi ya? Nah, Oke. Sampai sini pertemuan kita hari ini. Selamat malam. weekend.